Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Materi kita kali ini tentang kita ulang lagi yang kemarin dulu ya, untuk sementara. Ya, ini ada contoh. Ini ada contoh Laplacian. Nanti di mute aja ya sama anunya di apa mic-nya. Ada Laplacian di sini. Akan ada Laplacian U sama dengan 1/C kuadrat do kuadrat U do T kuadrat. Ini hanya contoh. Karena materi kita kan seri Fourier, Pak. Mau apa namanya? Coba terangkan ulang dulu yang kemarin. Laplacian kuadrat U sama dengan 1/C kuadrat do kuadrat U do T kuadrat. Nah, kan Laplacian ini sendiri, Laplacian kuadrat ini adalah ini tinjauannya satu dimensi. Ini kan, yang ini tinjauan satu dimensi. Sehingga karena ada U, maka do kuadrat U per do X kuadrat. Dengan C sendiri itu adalah akar dari T per mu. Dengan C ini adalah kecepatan gelombang mekanik. Ini menurut Supratama dan Hartono 2017 ini kan. Untuk masalah seperti ini kemarin kan kita misalkan dengan sistem tertentu kan. Kita misalkan untuk fungsi untuk sistem dari misalnya X, T, X ini sebagai interpretasi jarak dan T ini adalah interpretasi dari waktu. Kita bisa misalkan dengan X besar dengan T besar ini. X besar dengan T besar kan. Kan kemarin kita sudah bahas ini. Lalu Laplacian kuadrat U, ya kan ini kan, sama dengan 1/C kuadrat do kuadrat U do T kuadrat. Kita tulis ulang. Lalu Laplacian kuadrat U ini adalah bentuk satu dimensi, karena tinjauan satu dimensi, sehingga do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan 1/C kuadrat do kuadrat U do T kuadrat. Lalu kita masukkan X dengan T-nya ini kan, kita masukkan sini kan, do kuadrat U per do X kuadrat masuk XT, ini juga masuk X dan T. Artinya X ini sebagai representasi dari jarak dan T ini adalah representasi dari waktu. Ya kan? Lalu X-nya ini ketemu dengan ini kan, dengan X ini kan, turunan terhadap X-nya, sehingga dia bukan lagi do, tulisan ini kan, karena ini masih do. Ini dia berubah jadi D. Kan dia berubah jadi D. Karena sudah ketemu temannya kan. T-nya ini ke depan, karena dia dianggap konstanta, T D kuadrat X per dx kuadrat, ya kan, sama dengan X-nya juga ke depan, per C kuadrat D kuadrat T, ya kan, per dt kuadrat. Ini sudah kan, X-nya sudah ketemu dengan X, T-nya juga sudah ketemu dengan T. Hanya satu, di sini masih ada variabel T, ya kan, dan ini masih ada variabel X. Kemudian untuk menghilangkan ini, kita reduksi kan kemarin, kita reduksi dia dengan 1/Tx, kita reduksi dengan apa namanya, inverse dari T dan X itu sendiri. Jadi semua ruas itu dikali dengan seperti X, sehingga untuk ini berarti jadi 1/X D kuadrat X dx kuadrat sama dengan seperti, ya kan, karena X dengan X-nya kan habis kan, seperti kuadrat D kuadrat per dt kuadrat, ya kan. Nah, untuk ini kemarin kan kita sudah bahas, lalu kita misalkan untuk fungsi tertentu. Kita misalkan itu ini kan, berdasarkan persamaan ini bahwa ruas kanan dan ruas kiri itu masing-masing hanya terdapat T sebagai fungsi waktu dan X ini sebagai fungsi jaraknya. Sehingga untuk menyelesaikan ini, ya kan, ini kan ada dua sistem ceritanya. Ini ceritanya itu ada dua sistem. Lalu kita masing-masing ini kita misalkan dengan konstanta tertentu. Misalnya itu adalah minus K kuadrat. Ini sama dengan minus K kuadrat. Ini juga sama minus K kuadrat. Ya kan? Lalu kita selesaikan. Ya kan, misalnya. Ini tadi kan sudah seperti ini kan. Kemarin itu seperti ini adalah 1/X.
D kuadrat X adalah D X kuadrat, ya kan? Ini sama dengan minus K kuadrat, ya kan? Kan seperti ini. Lalu K-nya ini dia pindah posisi jadi plus K kuadrat. K kuadrat plus K kuadrat berarti sama dengan atau sebelumnya, ya kan? Sebelum pindah, ya. Kita buat seperti ini dulu. Ini kan dia kali silang, Pak. Ini jadi K kuadrat X. Ya kan? Lalu dia pindah ini jadi plus. Plus dan sama dengan 0. Oke. Ya kan ini tidak ada lagi kan? D kuadrat X per DX kuadrat ditambah dengan K kuadrat X sama dengan 0. Jadi untuk ini kita bisa selesaikan dengan PD Bernoulli kan yang kemarin yang bentuk umumnya itu adalah Y aksen ditambah dengan PY sama dengan Q. Mana Y aksennya itu adalah Y1, P-nya itu adalah K kuadrat, sedangkan Q-nya itu adalah 0. Kita bisa gunakan integral berulang-ulang. Tapi untuk lebih mudahnya itu, ini kan kita pakai pemisalan yang kemarin. Misalnya X, ya kan? X besar itu sama dengan eksponensial, ya kan? Karena ini terhadap X kan, ini terhadap X kan, berarti D. X, anggap saja seperti ini. Lalu cari X aksennya lagi. X aksennya adalah berarti D eksponensial DX, ya kan? Eksponensial DX. Lalu X double aksennya berarti D kuadrat eksponensial DX. Kemudian kita substitusi ke sini kan, substitusi sistemnya. Sehingga kita peroleh bahwa ini adalah D kuadrat eksponensial DX ditambah dengan ininya X aksennya tidak ada kan, langsung K kuadrat, X-nya itu adalah ini, eksponensial X sama dengan 0. Setelah sudah seperti ini, akan kita kelompokkan yang eksponensial dx-nya itu di luar sama dengan 0 atau ini kan jadi luar sama dengan 0 kan. Nah, untuk proses ini kita sudah dapat, ya kan, untuk persamaan karakteristiknya sudah, tinggal kita cari kalau kita cari akar-akar karakteristiknya. Karakteristik yang cara pertama bisa langsung seperti ini. D kuadrat sama dengan minus, ya kan? Minus K. D itu sama dengan akar dari minus K, ya kan? Ini cara pertama. D itu sama dengan plus minus KI, ya kan? Plus minus KI. Ini cara pertama. Ada juga yang versi buku yang lain itu, misalnya dari sini kan. Versinya seperti ini, tapi sama saja. Kalian tinggal D plus, ya kan? KI plus KI. Lalu di sini juga D minus KI sama dengan 0. Ini juga sama, nanti tetap plus minus KI juga hasilnya, ya kan? Nanti D1-nya ini adalah minus KI, sedangkan D2-nya adalah plus KI. Kembalinya kan ke sini kan. Nah, hingga yang sampai sini kita sudah peroleh dia. Sampai sini kan kita sudah peroleh kan. D12 ini kita tadi selesaikan untuk ini dulu yang ruas kiri. D12-nya itu adalah plus minus KI. Juga sama. Untuk mencari sistem yang kedua kan, yang ada ininya adalah
kedua tadi apa? B kuadrat T, ya kan? K kuadrat Y kuadrat T. Ya, kuadrat T adalah T-nya Y minus K kuadrat. Ini ada super Y kuadrat, ya kan? Ini lah sistem yang ini tadi. Ya kan? Seperti kuadrat D kuadrat T per dt kuadrat. Dan kita misalkan dengan minus K kuadrat. Ini juga sama. Dan ini kita peroleh minus K kuadrat, ya kan? Kuadrat T sama, lalu pindah posisi dia kan? Pindah posisi dia jadi plus ini sama dengan 0. Ini kita misalkan juga kayak tadi D kuadrat T-nya, ya kan? D kuadrat T ini kalau misalnya kita misalkan karena ini terhadap waktu, sehingga ini adalah tetap D kuadrat, ya kan? Ditambah dengan K kuadrat Y kuadrat, K kuadrat Y kuadrat, ya kan? Ini eksponensialnya pasti T, bukan lagi Tx, sama dengan 0, ya kan? Seperti ini. Kita peroleh bahwa dt-nya ke 0 adalah, ini adalah akar karakteristiknya, apa persamaan karakteristik, sedangkan akar karakteristiknya itu sama dengan akar dari sini ya. Minus, dia kan pindah ruas, ya minus. Atau bisa kita tulis juga seperti ini. Bingung kan? Dikali dengan minus 1. 1 itu adalah akar I. I kan? Akar minus 1 itu adalah I. Jadi ini C kuadrat ya. Kuadrat. C kuadrat. Nah, tadi. Yang pertama, yang pertama tunggu. Cek dulu yang pertama kan. Nah, yang pertama kan sudah. Ini masih ada kesalahan ini. Ada kuadrat. Nah, ini sehingga D 1,2-nya itu adalah plus minus KCI. Ya kan? Karena K kuadrat ini kan pangkat 2 kan hilang dan sendirinya. Ini adalah plus minus KCI. Nah, untuk sistem ini kita sudah peroleh adalah bentuknya itu real kan, bentuknya berbeda. Bentuknya itu adalah apa? Bukan kompleks konjugat, dia konjugat saja. Bentuknya itu konjugat karena ada I-nya, ini kan ada imajiner. Maka dari sistem ini kita sudah peroleh kan, kita sudah peroleh sampai sini bahwa untuk D 1,2 ini yang plus minus KI tadi, ini adalah apa namanya untuk bentuk solusi umumnya itu untuk sistem yang ini kan, yang KI adalah ini A1 sin, maksud untuk ini kan, yang ini kan untuk KCI adalah A1 sin KCT karena dia kan terhadap waktunya, ya kan, yang KC-nya tadi kan terhadap waktu. A1 sin KCT ditambah dengan A2 cos KCT. Sedangkan untuk yang, ya kan, ini kita sudah peroleh apabila A1 dan A2 ini merupakan konstanta yang ditentukan oleh syarat awal. Misalnya syarat awal yang pertama itu adalah turunan T ini terhadap T kan ya, T besar terhadap T kecil 0 itu sama dengan 0. Lalu kita cari turunannya dulu. Turunannya ini adalah berarti A1 sin KCT, berarti A1 cos KCT, ya kan, karena terhadap T, KC-nya di depan. Sedangkan ini turunannya itu cos itu adalah min sin, ya kan.
Turunnya adalah min sin, berarti A2 KC min sin KCT, ya kan? Ini setelah diperoleh, setelah kita substitusikan, kayak kemarin kan, kita substitusikan perubahan T terhadap waktu itu adalah 0, dan sama dengan 0 kan, untuk syarat awalnya, sehingga kita peroleh ini dari masalah ini, kita peroleh nanti A2-nya itu sama dengan 0. A2-nya sama dengan 0. Nanti kemarin kan ini sudah dicatat. Ini kita sudah bahas kemarin waktu tatap muka. A2-nya 0. A2-nya 0, lalu kita substitusi lagi, kita kembalikan ke persamaan awal, sehingga untuk fungsi waktunya itu sama dengan A1 sin A1 cos KCT, ya kan? Ini sudah. Lalu untuk fungsi fungsi jaraknya juga sama, karena di sini kan adalah KI, sehingga B1 sin KX tambah B2 cos KX. Ini juga sama dengan syarat batasnya kan, posisi 0 sama dengan 0, sehingga diperoleh ini B2-nya yang 0. Sama kan, sehingga yang persis itu adalah B1 sin KX. Nah, kalau kita coba untuk fungsi solusi lengkapnya, tinggal X dikali T-nya kan, berarti ini dikali dengan ini, A1 B1 cos, ini kan, sin KX cos KCT. Atau A1 dan B1 ini bisa kita simbolkan dengan konstanta tertentu. Ini kan konstanta baru, misalkan di sini adalah C, sehingga ini di persamaan 2.40 ini menjadi C besar, C dikali dengan sin KX cos KCT. Nah, kan? Nah, ini kita sudah peroleh sampai sini. Ini nanti ada syarat lagi nanti. Misalnya jika syarat batas persamaan untuk ini kan, syarat batas ini berlaku untuk kondisi U-nya itu sistem sama dengan 0, T dan U itu sama dengan L, T, ya kan, sama dengan 0. Dan memiliki syarat awal dalam keadaan diam itu perubahan sistem terhadap waktu 0 sama dengan 0, sehingga kita peroleh ini caranya. Ya kan, U-nya itu tadi kan 0, T. 1 sin KCT ditambah dengan A2 cos KCT. Fungsi yang pertama tadi, yang belum ke sini ya, belum ke sini. Ini kan sudah hasilnya sebenarnya. Cuman ada penjelasan lain. Ini penjelasan lain, misalnya kita gunakan ini 0, T sama dengan U, misalnya fungsi posisinya itu terhadap L, maksudnya ini dimisalkan X itu sebagai L, sepanjang tali, contohnya di sini panjang tali, sebagai panjang tali ya, hingga 1 sin KCT tambah 2 cos KCT, kita masukkan ya kan, kita masukkan nolnya ini 0, T kan, kita masukkan di X dulu, kita substitusi semua nolnya, sehingga dari sini kita peroleh B2-nya itu adalah 0. B2-nya itu ada 0, sehingga yang tersisa itu adalah ini kan, B1 sin KX, dan ini kita tulis ulang. Lalu ini lagi, kita masuk ini kan, X-nya itu kita jadikan 0, T tetap T yang untuk yang bagian ini. Sedangkan yang bagian sini, X-nya itu kita ganti dengan L. X-nya itu diganti semua dengan L, sedangkan T-nya itu ya tetap T juga. Makanya di sini tetap T kan. B1 sin KL, asin, ya kan. Ya, karena sama dengan 0, katakan kita mau cari itu adalah sama dengan 0 kan, sehingga sin KL itu sendiri 0 per B1 dikali dengan ini, tulis ulang. 1 sin KCT tambah A2 cos KCT. Hingga kita peroleh sin KL-nya itu sama dengan 0. Atau KL itu sama dengan arcus yang 0 derajat itu adalah NP, ya kan. Sehingga K itu, angka gelombang itu, makanya pembuktian untuk angka gelombang itu K itu sama dengan NP per L. Sehingga untuk sistem yang di sini tadi, kita kan mau cari K-nya dulu. Yaitu X, T, ya kan. Sama dengan C sin NP X per L dan cos NP, ya kan, NP C T per L, ya kan, kita sudah dapat. Nah, inilah asal mula dari asal mula
seri Fourier itu dari sini. Ini asal mulanya seri Fourier. Misalnya diilustrasikan pada gambar ini kan, ini di buku bos tahun 2006 itu ada di seri pertama sampai seri yang terakhir itu ada. Ini kan misalnya ini untuk senar bergetar dengan U0 ini, dan ini kan U0, ini adalah L-nya, panjang talinya kan ke sini kan. Misalnya kita ambil untuk misalnya pendekatan untuk ini yang bentuknya segitiga, kan dari 0 sampai L, kalau kita bagi sini, kita bagi tengahnya kan, berarti di sini jadi L per 2 kan. L per 2, sini juga kan L per 2. Karena kalau ini kita gabungkan ini kan jadi L semua. Kalau kita tarik ke atas, sehingga untuk koordinat di sini, ya kan, L per 2 di koma L, ya kan. 2, L, sedangkan ini adalah tingginya. Untuk sistem ini kan, ketika T itu bernilai 0, maka U0-nya itu adalah ini. Berarti kalau ketika T bernilai 0, sehingga 2H X per L sama dengan 0. Misalnya X ini untuk ini berlaku untuk 2HX per L, ini berlaku untuk X itu kurang dari 0 atau lebih dari 0 atau kurang dari L per 2. Sedangkan untuk 2H per L ini berlaku X kurang L kan, ini berlaku adalah X itu lebih dari L per 2 atau kurang dari. Sehingga untuk ini, untuk U-nya ini, lalu kita dapat U0-nya itu adalah C sin NPL per X. Nah, inilah kita gunakan analisis Fourier tadi. Ini asal mulanya. Jika menggunakan analisis koefisien Fourier, maka U0-nya itu bisa kita buat seperti ini. Bn sin NP per L X. Ini tergantung fungsi ganjil atau genap. Nah, makanya kita ini baru pembukaan saja, ya kan? Ini baru pembukaan tentang bagaimana asal mula koefisien Fourier itu yang di bagian mana. Koefisien Fourier ini yang C-nya tadi. Nah, inilah kita mau cari. Ini kan, 0. Kita gunakan Bn kan. Nah, kita gunakan Bn. Nah, kita cari yang koefisiennya. Sehingga Bn ini sendiri, kita kan mau cari Bn yang ceritanya. Bn itu sendiri dari yang model seperti ini tadi, kita perlu seperti ini. Untuk 2 per L, L per 2. Ini prosesnya panjang. Nanti proses ini bisa dilihat di bagian terakhir. Bagian Pak sudah share materi pertemuan kemarin. Tinggal dicek di bagian situ. Ya. Nah, hari ini kita masuklah di Fourier itu seperti apa. Ya kan misalnya ada fungsi T kan di sini. Ini fungsi T sama dengan B eksponensial, dan berbesar dulu. T itu sama dengan B eksponensial minus N pi Y per RC. Ya kan? Sin NPX per L. L-nya ini adalah, misalnya ini soalnya, contohnya ini adalah ada satu batang logam kan di sini, yang panjangnya itu 10. Yang panjangnya itu 10, terus kita panasi dengan, ini kan adalah 100. Kita panasi dengan suhunya itu 100 derajat. Misalnya ada logam, ya kan, dengan panjang 0 sampai 10, lalu kita panasi dia di bagian sininya. Ya kan, kita panaskan dia. Dengan kondisi seperti ini, sehingga untuk Y-nya Y0 kan, berarti Y-nya itu 0, T-nya itu adalah 100, ya kan, dan L-nya itu adalah 10, ya kan. Coba misalkan ada sistem yang nanti disajikan seperti ini kan. Coba kita substitusi. Coba substitusi, berarti T-nya itu 100 sama dengan B eksponensial minus N pi Y-nya itu kan 0 kan, 0 per 10 sin NPX per 10. Eksponensial pangkat ini kan hasilnya 0 kan, yang ini hasilnya 0, sehingga apapun pangkat 0 hasilnya 1, berarti B kali 1 adalah B sin NPX per 10. Ini kan, sehingga B itu diperoleh ini 100 per sin NPX per 10. Tapi dengan variasi di B ini, maka kalau modelnya seperti ini, sehingga untuk variasi di B ini menjadi tidak konstan.
Kalau yang model-model seperti itu sebenarnya tidak logis. Nah, kan karena itu yang sehingga untuk mendekati ini kita gunakan syarat yang lain. Ya kan? Makanya ini kita gunakan syarat yang lain menggunakan ini kan, misalnya kita pakai sigma ini kan tadi belum ada sigmanya. Coba kalau kita masukkan sigma. Misalnya ya kan, karena kalau kita panasin di sini, ya kan pasti panasnya itu kan bakalan merambat kan sampai di mana. Hingga T itu sama dengan sigma Bn eksponensial minus NPY per L sin NPX per L. Ya kan? Kita masukkan syarat. Kalau modelnya seperti ini, kita masukkan syarat berarti Bn ya kan, sin NPX per 10. Nah, inilah disebut deret sinus Fourier. Ini deret sinus Fourier, sedangkan dalam deret Fourier merupakan kombinasi antara sinus dan cos. Nah, untuk deret Fourier, misalnya untuk versi fullnya itu seperti ini, Y itu sama dengan A0 per 2 ditambah dengan sigma AN cos NX ditambah dengan sigma DN sin NX. Atau kalau misalnya kita sajikan dalam bentuk interval jarak seperti ini, Y sama dengan A0 per 2 ditambah dengan sigma AN cos NPX per 10 ditambah sigma BN sin NPX per 10. Inilah bentuk umum dari deret Fourier itu seperti ini. Misalnya jika suatu deret hanya ada bagian kan, misalnya satu deret tertentu itu hanya bagian kosinusnya saja, ya kan? Dengan kosinusnya saja inilah, maka ini ada dikatakan fungsi genap. Fungsi genap itu seperti ini ya, AN sama dengan 2 per L, ya kan? Integral 0 sampai L dengan fungsi X cos NX dx atau cos NPX L apa ya kan, tergantung misalnya kalau ini X berarti X, ini untuk fungsi genapnya. Sedangkan untuk fungsi ganjilnya berarti fungsi X itu sama dengan sigma Bn sin X kan, adalah Bn itu sendiri 2 per L 0 sampai hingga fungsi X sin NX dx. Yang bedakan di sini adalah fungsi ganjil itu terhadap sinnya, sedangkan fungsi genap itu terhadap cosnya. Sehingga untuk soal yang tadi kan 100 sigma Bn sin NPX per L kan, kemudian 10. Nah, kita coba cari Bn-nya dulu. Untuk soal-soal seperti ini ya kan, kita coba cari Bn-nya dulu. Bn sama dengan ya kan, karena ini terhadap sin berarti fungsi ganjil lah. Fungsi ganjil 2 per L. L-nya tadi kan 10. 2 per 10 dengan batas 0 sampai L ya kan, di gambarnya tadi kan batasnya 0 sampai L, berarti batasnya itu adalah integral 0 sampai 10 ya kan, 100 fungsinya itu adalah fx-nya itu kan sama dengan 100 tadi, fx itu sama dengan 100 sehingga di sini ditulis 100 sin npx per L per 10. Ingat ya, fungsi di sini tadi fx itu adalah 100 ya. Soalnya itu fungsinya itu adalah 100. Kalau kita masukkan ke rumusnya, fx 100 sin npx per L per 10. Ada di sini, kita bisa selesaikan nantinya. Ini kan? Ini kita bisa selesaikan. 100 ini, 100, 200 per 10 adalah. Ya kan? Kita coba. Forirnya ya. Kan untuk Bn ini contoh, dia berikan contoh untuk fungsi ganjilnya. Bn itu sama dengan ya kan, per L di mana batasnya itu 0 sampai
ya kan? Ini kan untuk fungsi ganjil karena terhadap sin. Karena di soal tadi adalah L-nya itu 10, ya kan? Panjangnya 10, ya kan? Dan fungsinya itu adalah 100, ya kan? Sin NP, L-nya juga, L-nya ini adalah 10, ya kan? Oh, ini bukan P ya. Adalah P. Kita di sini. Ya kan? Ini sudah, lalu tinggal selesaikan berarti. 100 ini, ya kan? Bisa dikeluarkan kan? Karena ini konstanta. 200 per 10 itu adalah berapa? 200 per 10 itu adalah 20 kan? Minus 20 ini lah. Minus 20. Lalu kita coba cari integralnya. Selesaikan dulu ini. 100-nya ini keluar di sini, dia jadinya adalah 20, ya kan? Ini 20, lalu integral dari sini atau begini saja dulu, tunggu. 100-nya di sini. Selesaikan satu. Pelan-pelan dx. Dan kalau sudah sampai sini, kita cari b-nya dulu. Ini adalah 20, ya kan? Lalu kita cari integral dari sin npx per 10. Integralnya dari sini. Sama dengan berapa? Integralnya itu berarti, ingat ya, kalau integral yang modelnya seperti ini, lihat dulu yang di dalamnya nih. Nanti untuk sin-nya itu kan, untuk kita selesaikan dulu ya. Sin itu kan adalah cos, integralnya itu min ya, min cos, berarti minnya kita kasih depan. Cos, ini caranya ya, kita tulis ulang dulu. Nah, ini. Lalu kemudian integral ini yang di dalam kurung. Integral dalam kurung ini adalah 1, ya kan? Karena dalam bentuk per kan? 1 per, atau begini saja. 1 per n, karena integral kan? Terhadap 1 berarti np np per 10. Nah, kalau seperti ini kan, kalau sudah didapat di sini berarti 10-nya bisa naik kan? 10-nya ini bisa naik ke sini. Ya kan? Ini hilang. Ini cukup np-nya saja. Atau bisa ke sini 10 kali ya. Ini bisa ditulis jadi 10 kali ini adalah 200 NP ya, sudah peroleh 200 NP, sedangkan ini adalah cos. Batasnya tadi kan ada kan, ada batasnya. Batasnya itu adalah 0 sampai L. Batasnya itu adalah 0 sampai L. Sampai L, karena L-nya tadi adalah 10. Nah, ini nanti kita pakai yang 10 dulu.
Tidak ada lagi. Ya kan? Dikurangi dengan tadi kan yang 10. Kemudian dikurangi dengan yang 0. Nah, ini kita peroleh berarti BN-nya itu adalah BN-nya itu sama dengan ini min 200 NP, tulis ulang saja terjadi masalah. Ya, cos NP per 10 kan. 10 per 10 itu kan 1, berarti di sini jadi cos NP. Ya kan? Dikurangi dengan ini adalah cos 0 kan? 0 kali 0 dibagi apapun kan hasilnya 0. Cos 0 derajat itu adalah 1. Cos NP sama dengan 1. Nah, untuk yang sudah, maksudnya bentuknya seperti ini, ya kan? Bentuknya seperti ini kita bisa tulis lagi untuk cos NP-nya ini adalah, ya kan? Ini kita bentuk ke dalam, maksudnya kita buat dalam bentuk pangkat itu menjadi adalah namanya min 1 pangkat N. 1 pangkat N kurang 1. Ini maksudnya seperti ini ya. Misalnya kalau N-nya 0. N-nya 0 berarti cos berapa? Cos 0 derajat 1 kan? N-nya 0, cos 0 derajat itu 0. Apa cos 0 derajat 1 kan? Kalau cosnya, kalau N-nya ini 1, N-nya 1, berarti cos ini kan 90. Cos 90 derajat 0. Ya kan? Dia akan kembali ke situ aja. Apa? Cos 90 derajat 1. Jadi nanti deretnya ini, deret untuk cos NP ini adalah 1 min 1, 1 min 1, 1 min 1, 1 min 1, seberapapun N ini berubah, ya kan? Seberapapun N ini berubah. Sehingga untuk ini, kita bisa misalkan, apa namanya, kita rubah ke dalam bentuk eksponensial. Itu adalah min 1 pangkat N. Jadi untuk cos NP ini sendiri sama dengan hasil ini, ya kan? Misalnya N-nya 2, contoh ya, N-nya 2, berarti cos berapa ini? 180 berapa? Ya kan? Cos 180 itu ada di kuadran 2, pasti nilainya negatif, ya kan? Terus, ya kan? Iya, Pak. Seperti itu, ini sebenarnya sama. Maksudnya sama, cuman dia kita permudah dia, kita bentuk ke dalam. Ini kan? Oke, lalu kita kembalikan kalau untuk N-nya ganjil. Misalnya kan, N-nya ganjil, misalnya 3 lah. 3 kan? Min 1 atau N-nya, misalnya N-nya ganjil, kita coba 2 ya. N-nya 2. Kita coba N-nya 2. Hingga min 1 pangkat 2 itu berapa? Min 1 kali min 1 kan berarti plus 1. Ya kan? Hanya ini. Atau ini kita coba N-nya 1 lah. N-nya 1, ya kan? Kalau N-nya 1 untuk ganjil ya. Untuk N-nya 1 berarti min 1 pangkat 1 itu adalah min 1. Min 1 dikurangi 1 adalah minus 2. Minus 2 dikali dengan min 200 ini adalah minus dikali minus kan plus kan, jadi 400 per NP. Sehingga ini untuk N ganjil, ya kan? Jadi ini berlaku untuk N ganjil, jadi 3 juga berlaku, ya kan? Kalau misalnya 3, untuk N1 ya ini ya. Nah, kalau misalnya kita coba 2, kalau N-nya 2, ya kan? Minus 1 pangkat 2 itu berarti 1 kan? Ya kan, min 1 kali min 1 kan 1. 1 dikurang 1, 0. 0 dikali 200 minus 200 per NP 0. Makanya di sini 0. Untuk N genap. Ya kan? Itu 1 dengan dia. Kita coba 3. Min 1 pangkat 3. Min 1 pangkat 3 berarti min 1 kali min 1 kali min 1. Hasilnya juga yaitu min 1 kan? Min 1 dikurangi 1 adalah minus 2. Minus 2 dikali
minus 200 adalah 400 per NP. Ya kan? Jadi semua ini berlaku untuk N ganjil. Dan yang 0 ini berlaku untuk N genap. Nah, inilah proses-proses penyelesaian dari apa namanya? Penyelesaian untuk seri Fourier itu seperti ini. Dan contoh lainnya, misalkan di sini ada fungsi P adalah X, Y dengan sistem itu sama dengan sigma untuk N ganjil, ya kan? 400 per NP eksponensial yang tadi kan? Kita mau selesaikan yang ini. Nah, yang ini tadi toh, tingkat Tx, Y, sigma untuk setiap N ganjil, ya kan? Yang ini tadi kita selesaikan. Untuk sigma N ganjil, berarti Bn ini adalah nilai Bn-nya itu yang ini tadi. Ini untuk Bn-nya. Nah, berarti untuk kita tulis ulang itu untuk fungsi Tx, Y sama dengan sigma untuk setiap N ganjil, Bn-nya tadi kan kita sudah dapatkan. Bn-nya kan kita sudah dapat adalah 400 per NP eksponensial minus NPY per 10 sin NPX per 10. Nah, ini kita sudah dapat hasilnya. Tinggal kita masukkan, misalnya ada contoh, misalnya di titik 5,2 itu seperti apa. Sehingga X itu ganti dengan 5, sedangkan Y-nya ini kita ganti dengan 2. Misalnya di sini untuk setiap N ganjil, 400 per NP eksponensial minus NPY-nya itu adalah 2, ya kan? 2 per 10 atau 1/5, ya kan? Sin NPX ini kita ganti dengan 5 per 10 atau NP per 2 juga. Ini adalah deret apa namanya untuk Fourier fungsi ganjil. Fourier fungsi ganjil itu beda untuk ini, misalnya untuk kasus-kasus untuk yang bentuknya kubus ya. Nah, segi 4 bukan kubus. Bentuknya segi 4. Misalnya ada plat logam seperti ini kan. Nah, ada plat logam seperti ini. Sini 0 derajat, 0 derajat, 0 derajat kan awalnya. Lalu yang bagian sini kita panaskan dengan suhu 100 derajat. Nah, inilah yang contoh-contoh yang tadi, ya kan? Nah, contoh-contoh seperti ini bisa kita selesaikan dengan Fourier atau bisa juga kita selesaikan dengan yang ini. Yang tadi yang kita selesaikan yang kalkulus variasi. Ya kan? Jadi untuk persamaan apa namanya? Persamaan diferensial parsial linear, ingat ya, diferensial parsial linear itu bisa diselesaikan dengan menggunakan ini metode langsung, kalkulus variasi, atau dengan apa namanya, atau dengan ini, atau menggunakan deret Fourier-nya. Ya, tergantung kalian nanti menggunakan yang mana. Nanti ketika pada saat kita plot grafiknya itu pasti sama. Untuk sin, untuk cos ini kan, untuk cos hiperbolik Y bisa juga ditulis seperti ini. Ini sama nilainya. Sin hiperbolik Y juga bisa ditulis seperti ini. Cos Y bisa kita, ini kan sudah kemarin kan, sin Y seperti ini juga sama, atau eksponensial I beta X itu bisa ditulis seperti ini. Dengan yang minus I beta X itu adalah ini, cos beta X dikurang sin beta X. Nah, soal yang konsep-konsep yang begini kalian harus paham. Nah, ini kan, atau kita contoh dua lagi. Misalnya ada fungsi kan B sin, ini kan, K dalam kurung 30 kurangnya sin KX. Misalnya ada contoh seperti ini, ya kan. Kita cari BN-nya dulu. BN sin HK, ya kan. 30 kurang Y sin KX. Kalau soal-soal modelnya seperti ini, kita cari satu-satu dulu. Karena ini adalah 100, sigma BN sin HK. Kita cari yang 30-nya dulu kan, sin KX. Itu prosesnya juga sama. Prosesnya sudah sama. Yang ini kalau soal begini, kita cari sampai bentuknya begini. 100 ini kan hasilnya adalah 100 per sin H30 kan. 30K sama dengan sigma BN sin KX. Lalu kita cari BN-nya dulu. Dari BN-nya sama 2 per L sampai tangga fungsi X sin KX. Nah, fungsi X ini kan sama dengan, bisa juga
Kalau dalam bentuk matematis itu kan Y kan, Y itu sama dengan fungsi X ya kan. Fungsi X yang ini kan kita sudah dapat. Fungsi X-nya kan ini. 100 per sin H 30K ya kan. Sin hiperbolik ini ya. Sin hiperbolika, sin hiperbolik 30K. Walaupun soalnya tadi ini, nanti kedua kita cari yang 30 kurang Y-nya. Jadi ini kalau soalnya bentuknya begini, sigma BN sin hiperbolik K 30 kurang Y sin KX, berarti kita cari yang 30-nya. Kita cari yang 30, setelah kita dapat 30 ini kan, ini apa namanya ini, prosesnya juga sama, cari integral batas sampai batas bawah, lalu kita kali dengan ininya tadi, sama. Lalu kita tentukan untuk n ganjil seperti apa, lalu untuk n genapnya seperti apa. Ya kan? Lalu kedua, kita cari yang ininya lagi, yang 30 kurang Y-nya lagi. Juga sama. Jadi misalnya di sini soalnya sini kan 30 atau 30 dikurangi dengan 2Y, ya kan? Berarti kita selesaikan yang 30-nya dulu. Nanti yang 2Y setelah itu. Kita coba plot dia, plot satu-satunya. Atau contoh ini kan, misalnya ada fungsi X itu sama dengan T, ya kan? Dan hasilnya itu untuk 0 derajat, untuk 0 derajat ini batasnya itu dari 0 sampai 10, sedangkan 100 derajat ini batasnya itu adalah 10 sampai dengan 20 kan. Nah, ini kita cari satu-satu juga. Sama 2 per L, ini kan rumus umumnya kan. Rumus umumnya seperti ini. Lalu kita masukkan L-nya ini adalah 20. Ya kan? L maksudnya misalnya soal seperti ini kan. Berarti kita hitung panjang keseluruhan itu ya 20, tapi kita mau cek dulu. Delta ini kita mau cek dari 0 sampai 10 itu berapa, lalu dari 10 sampai 20 itu berapa. Sehingga BN itu sama dengan 2 per L. L-nya itu adalah 20 kan panjang keseluruhan. 0 per L, kita cari yang 0 sampai 10 dulu. 0 sampai 10, X-nya, fungsi X itu adalah 0, sin, terus ulang, NPX per L per 20 DX. Ya kan? Lalu kita tambah lagi, karena ini kan batasnya ada 2, 0 sampai 10 dan 10 sampai 20. Selanjutnya ditambah dengan 10 sampai 20, fungsi X-nya ini kita ganti dengan 100, sin NPX per 20 juga. Sama penyelesaian tetap ini dari ini 0, ya kan? Ini kan 0. 0 kali apapun kan 0. Lalu tinggal ini saja yang kita fokus, 100 sin NPX per 20 DX dengan batas 10 sampai 20. Lalu ini 100 kita kasih keluar, integral sin NPX per 20 berarti min cos NPX per 20 dikali dengan 20 per NP. Ya. Biasanya kan seperti itu kan kalau integral. Apa? Oh ya, oke. Kasih. Ada? Sama. Ini kita coba selesaikan. Ini selesaikan sama menggunakan proses yang tadi. Ya kan? Ini kan 2 per 20. Ini kan plus kan? Ini 0. Ini tidak usah lagi kita cari. Kalau kita fokus yang ini. Sin integral dari, ada yang coba kita coba. Kan Dn itu sama dengan 2 per 20, ya kan? 0 sampai 10. X-nya tadi 0. Eksponensial berapa? Ya kan? Sin NPX, pakai sin saja, sin NPX per 20 DX.
X per 20 X kan ditambah dengan ini kan 100 kan. Nah, kita selesaikan. Ini sama, kalau modelnya seperti ini berarti 0 kali apapun kan hasilnya 0. Berarti ini kita tidak terlalu mikirin lagi nanti. Yang 0 sampai 10-nya ini dihapus saja. Ini kita hapus saja bagian sini. Yang tersisa ini. Ini kan yang tersisa ini. Kita coba cari ini ya, integralnya. Ini ada cara integralnya ya. Di sini biar kalian paham apa namanya, bagaimana cara mengintegralkan hal yang seperti ini. 20, 100-nya kita keluarkan. Nah, sisa ini. Ini 100, ini jadi 200 per 20, 10 kan? Kita 10 di sini. Bisa ini lagi. Ini cara cepatnya ini ya Pak Ajari. Ya. Ini sin turunan apa integral dari sini itu adalah min cos. Cos. Nah, ini cos. Tulis ulang saja ini ya. Tulis ulang ini. Ya. Lalu turunan dari ini. Ya, dia kalau turunan dari yang model seperti ini langsung dibalik saja dia. 20-nya di atas, ya kan? 20-nya di atas, lalu turunan dari NPX terhadap X-nya. Apa? Turunannya kan berarti NP kan? NP. Lalu kita dapat PN-nya itu, ya jangan lupa minus ya. Karena minus cos. Hasilnya itu adalah PN kan minus 200, ya kan? Ya. 200 NP terus NPX per. Nah, tinggal kita cari hasilnya nanti dari sini. Jika N-nya ganjil seperti apa, ya kan? Oh ya, tunggu masih ada tadi. Ini masih ada satu lagi. Batasnya tadi 10 sampai dengan 20. Kan? Nah, tinggal kita masukkan saja nilainya nanti seperti apa. Nanti prosesnya juga sama seperti tadi. Kalian lanjutkan sih Pak, simpan ini hasilnya. Ini juga sama, nanti akan jadi seperti ini dan prosesnya begini. Lalu kita lalu tentukan kalau n ganjilnya seperti apa, n genapnya seperti apa. Juga sama untuk contoh 4 ini. Contoh 4 juga sama, misalnya X-nya 30 kurang X kan. Berarti ini adalah fungsi X-nya. Sehingga 2 per, karena ini batasnya 0 sampai 15 untuk yang X, sedangkan 15 sampai 30 ini adalah 30 kurang X. Ya kan, dengan K ini adalah NP per L kan. K kan tadi kita sudah buktikan kan, nilai K itu adalah NP per L. Nah, berarti BN itu bersama dengan 2 per 30 dalam kurung integral dari 0 sampai 15 dulu, terus fungsi X-nya itu adalah X si NPX per 30 DX ditambah dengan ini lagi kan 15 sampai 30 dengan fungsi
nya itu adalah 30 kurang X sin NPX ini sama, NPX per 30 DX. Ya, jadi tergantung kalian sebenarnya mau pakai yang BN juga, BN atau AN juga bisa, atau A0 juga, tergantung aja, tergantung soalnya nanti modelnya seperti apa. Ini prosesnya juga sama, kita selesaikan satu-satu dulu ini, kalau kita selesaikan ini kan. Tapi kalau untuk yang modelnya seperti ini, X sin NPX ini sudah integral parsial. Ini sudah fungsinya jadi integral parsial, kita selesaikan begitu pula ini. Nah, ya kan? Makanya kalian harus benar-benar cara selesaikan seperti apa. Ya kan? Kan di sini ini selesaikan, sudah selesaikan yang parsial. Begitu pula contoh-contoh yang lain ini kalian coba cari untuk parsial seperti apa. Begitu pula untuk yang seperti ini kan. Ada 30 cm, ada 40 cm ya. 100 0 dan batasnya ini tinggal kalian kasih masuk nanti nilainya seperti apa. Tapi biasanya yang fungsi yang seperti ini, fungsi umumnya itu kalau soalnya kan selalu sudah diberi, atau yang ini tadi kan, ini kan BN itu pasti hasilnya seperti ini. Perhitungannya lumayan panjang juga kalau mau dicek satu-satu. Nanti untuk tinjauannya juga sama. Tinjauan itu tadi tinjauan satu dimensi. Kalau tinjauan dua dimensi berarti ada Laplasiannya ini. Misalnya ini kan, tadi kan sama. Laplasian kuadrat U sama dengan per C kuadrat Do kuadrat U per Do T kuadrat. Berarti ini yang Laplasian kuadrat U-nya ini, dia didefinisikan sebagai dimensi 2. Berarti ada variabel X dan ada variabel Y. Nah, kalau sudah seperti ini, pemisalan kita itu bukan X dan T saja. Ada X dan Y, ada 3, ada X, ada Y, lalu ada T. Nah, cara penyelesaiannya juga sama. Bentuknya kan kita buat substitusi menurut Laplaciannya, ini juga sama. Lalu kita masukkan apa namanya yang kita misalkan tadi, ini kan pemisalan kita untuk fungsi yang dua dimensi itu, ini kan X, Y, T ditambah ini kan, ya kan sama. Lalu ini T-nya dikeluarkan saja, Y-nya ketemu dengan, ya kan, kalau kan sebenarnya di sini TY, di sini TX, T-nya dikeluarkan biar lebih mudah. Sudah dapat kan? Lalu ini kita coba reduksi lagi. Reduksinya itu adalah dengan seper XYT. Kita reduksi dengan seper XYT, lalu kita peroleh di sini seper XY, ini kan. Sudah. Kalau dikali masuk, Y-nya Y ini bakalan habis, sisa ini nanti hasil akhirnya seperti ini. Ini ada untuk sistem pertama yang ruas kiri, dan sistem kedua juga ruas kanan. Lalu ini sama, kita misalkan dengan minus K kuadrat. Minus K kuadrat, lalu dengan cara yang sama, ya kan? Tadi kan kita peroleh untuk yang X, Y, X, T saja itu adalah C sin NP. XL kan? Cos NP C per LT. Yang ini beda, sudah ada variabel yang lain, yaitu sin NP per RY. Jadi kalau untuk 3 dimensi, berarti C sin NP per L atau NPX per L, sin NPY per L, sin NPL set, ya, cos NPC ini tetap ada karena ini adalah sebagai representasi dari waktu. Nah, untuk dimensi 3 sama, lihat hasilnya kan. Nah, kalau ini beda lagi, ini dia bentuknya dalam koordinat bola. Ceritanya kita putar, tapi hasilnya tetap sama, ini kan, ya kan? Ada variabel X, ada variabel Y, ada variabel Z. Dari sini juga bisa kita cari apa namanya, cari Fourier-nya seperti apa untuk 3 dimensi. Kalau yang kita pelajari dari tadi yang bentuknya yang 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi ini belum
ada fungsi yang lain, belum ada fungsi redaman atau ada apa namanya, kalau ada apa namanya yang dari luar itu lupa namanya apa, konservatif dan non konservatif. Yang kita bahas ini baru non konservatif sih sebenarnya, belum ada interaksi atau belum ada gaya pengereman dari luar. Ini juga sama untuk diferensial parsial linear itu ada juga gaya pengereman. Kayak untuk di sini ada selanjutnya ini kan, tapi nanti kita pertemuan selanjutnya nanti ada ini kan Laplacian kuadrat U sama dengan 1 per C kuadrat, 2 kuadrat U per 2T kuadrat plus ini. Nah, ini adalah fungsi redamannya. Ini kita kalau untuk di gelombang ini adalah fungsi redamannya, redaman terhadap waktu. Dan epsilon ini konstanta redamannya itu berapa? Ini penyelesaiannya beda lagi nanti. Ini penyelesaiannya berarti kita pakai yang ini tetap ada yang pemisalan, namun ada penambahan satu lagi nanti. Penambahannya itu kita pakai separasi variabel untuk fungsi yang apa namanya berderajat satu seperti ini. Berderajat satu kan ya tetap gunakan separasi variabel kan, atau metode langsung, ya, tergantung sistemnya nanti seperti apa. Ya, kita cukupkan dulu ya. Nanti videonya apa share. Ini coba kalian coba cari, apalagi video yang Pak sudah share kemana tuh jelas sekali itu di situ yang, tapi memang seperti bahasa Inggris tapi tidak jadi masalah. Coba kalian, walaupun tidak dipahami, coba berusaha untuk memahami itu saja. Ya, kita cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang